Nah, konsekuensinya selama murtad itu apakah harus mengqadha? Ulama berbeda pendapat. Ulama kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, kalau saya sebutkan Syafi'iyah Hanabilah itu representasinya di Indonesia itu NU itu secara umum dalam ibadat aja ya, itu mazhab Syafi'i. Muhammadiyah itu rata-rata di dalam masalah ibadah mazhab Hambali. Bener gak Muhammadiyah? Meskipun ada pilihan dari mazhab yang lain, tapi kalau masalah muamalat, mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, mau apa yang lain, mazhabnya campur aduk. Jadi mazhab itu kalau saya coba lihat-lihat itu Pak, ternyata hanya dalam masalah ibadat. Maksudnya satu entitas itu komitmen banget megang teguh mazhab itu dalam ibadah. Tapi kalau dalam muamalat sudah campur aduk. Dalam jual beli, dalam transaksi online, dalam segala macamnya udah campur aduk lah. Tapi kalau ibadah, nah itu biasanya kunut atau gak kunut, bismillah jahar atau gak jahar, segala macamnya. Nah itu biasanya pegang teguh itu. Tapi kalau masalah transaksi jual beli, misalnya mohon maaf nih, kunut, kira-kira kalau beli pupuk kandang yang terbuat dari kotoran ayam, kotoran ini, beli atau sewa? Kalau beli nggak sah Pak, itu dalam mazhab Syafi'i. Nah gitu misalnya ya. Tapi kalau urusan muamalat udahlah, orang udah nggak mikir, yang penting gampangnya gimana, nah gitu. Tapi kalau dalam urusan sholat dan seterusnya, nah ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah berpendapat di qadha. Ulama Malikiyah dan ulama mazhab Hanafi, sebagian ulama dari kalangan mazhab Hambali, di antaranya saya sebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berpendapat tidak wajib qadha. Dia seperti muslim baru. Saya rasa pendapat ini sangat relevan dalam konteks untuk memberikan motivasi orang agar kembali ke Islam. Kadang-kadang kalau Anda ini harus qadha loh. Ya sebenarnya kalau orang bertawa secara fikihnya, sebagian ulama berpendapat harus qadha, sebagian ulama berpendapat tidak qadha. Cuman dalam konteks dakwah, saya nggak bicara dalam konteks fikih Pak. Untuk menarik orang ini supaya kembali kepada Islam, itu kalau tidak qadha, itu kayaknya lebih, untuk kembalinya lebih semangat. Iya. Tapi kalau udah diancam dengan qadha, kadang-kadang mungkin bisa jadi ada sebagian, ya nggak semuanya, kalau memang serius akan berpikir ulang gitu. ini saya nggak bicara masalah hukum fikihnya begitu, tetapi kita perlu juga melihat bagaimana nih orang kembali kepada Islam.